Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi taqimus salihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, keimanan untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya yaitu menegakkan sholat subuh berjamaah. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui, banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab itu artinya adalah waktu di mana peluang atau kemungkinan doa kita akan dikabulkan itu lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Di antaranya yaitu jeda antara azan dan iqamah. Kemudian di akhir malam ketika waktu sahur. Kemudian ketika turun hujan, itu juga ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Ketika turun hujan. Kemudian ketika azan berkumandang. Kemudian ketika berpuasa. Nah, ini salah satu bahasan kita pada pagi hari ini yaitu doa mustajab ketika kita sedang bersujud. Ketika kita sedang bersujud. Dalilnya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat pantas doa akan dikabulkan di waktu itu. Nah, dalil yang kedua ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah doa di waktu itu. Nah, saya ulangi lagi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah doa di waktu tersebut. Pada hadis ini ada satu informasi dan satu anjuran. Informasinya adalah keadaan paling dekat seorang hamba itu dengan Robnya adalah ketika bersujud. Sujud itu kalau kita maknai sangat indah, jamaah sekalian. Bagian tubuh kita ini yang paling terhormat itu bagian mana, Pak? Bagian kepala, bagian sirah nggih. Lek awake dhewe ditonyor awake niki paling enggak nesu. Tapi kalau kepala niki ditonyor wong, lek wani glute kan? Nah, karena kepala ini paling terhormat. Nah, ketika sujud sirah dhewe ini di kepala kita ini kita hinakan di lantai. Kita rendahkan di lantai. Dan di saat yang bersamaan kita mengagungkan Allah Subhana Rabbil A'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Jadi ketika kita merendahkan serendah-rendahnya, kita meninggikan nama Allah. Bayangkan. Ketika kita menghinakan sehina-hinanya, kita mengagungkan Allah. Ya Allah, hambamu ini penuh dosa, engkau yang maha pengampun. Jadi sangat indah sekali sebenarnya sujud itu. Kalau kita maknai. Jadi nggak peduli Pak, mau itu menteri, presiden, dan sebagainya. Kalau sujud, hinakan kepalanya di lantai.
Jadi sangat pantas sekali, sangat wajar sekali Rasulullah itu ngendika waktu paling cedak hamba kalau robnya dengan robnya itu ketika sujud. Jadi kalau kita resapi itu sangat menambah kekhusyuan kita ketika kita sujud. Kemudian perbanyaklah doa. Nah, perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, perbanyaklah doa ini ada aturannya. Aturan yang berlaku ketika sujud. Yang pertama, kalau bacaan ketika sujud itu tidak merubah bacaan aslinya, gitu. Sholat itu termasuk ibadah mahdhoh, Bapak Ibu. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang secara khusus tata caranya telah diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana kita ketahui, ya bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi itu tetap dibaca. Karena itu adalah yang tata cara yang diajarkan Nabi. Nah, doa-doa yang akan kita panjatkan setelah doa itu bebas. Apa saja? Doa apa saja? Doa apa saja? Kemudian di sujud yang keberapa? Di semua sujud. Tidak harus sujud terakhir. Di sholat apa? Boleh di sholat fardu atau di sholat sunnah. Nah, kalau kita jadi makmum bagaimana? Kalau kita jadi makmum, ikut dengan imam. Bacaan pendek atau panjangnya ikut imam. Sabda Rasulullah SAW, dijadikan imam untuk diikuti. Ya, jadi kita ngikuti imam. Nggak boleh mendahului atau membersamai pun nggak boleh. Harus ikut imam. Panjang, pendeknya ikut imam. Kalau kita jadi imam, kaidahnya sabda Nabi juga. Sabda Nabi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mengimami orang banyak, maka peringanlah bacaanmu. Karena di belakangmu ini yang jadi makmum ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang tua. Jika engkau sholat sendirian, maka perpanjanglah sesukamu. Maka faedah hadis ini memperbanyak doa di waktu sujud. Sepemahaman saya paling ideal adalah ketika sholat sendirian. Ketika sholat sunnah, sholat tahajud, gitu. Sholat dua, boleh memperpanjang sujud. Memperbanyak doa di waktu sujud. Kemudian apa aja bacaan doa ketika sujud? Jika itu doa yang diajarkan oleh Nabi, atau doa yang berasal dari ayat Al-Quran, misalkan Robbi habibna sholihin dan sebagainya, itu boleh dilafazkan. Ini sepakat para ulama boleh dilafazkan. Setelah subhana rabbiyal a'la boleh dilafazkan. Nah, bagaimana kalau doanya ini khusus, Pak? Karena ada doa-doa yang khusus yang mungkin nggak ada dalam ini Nabi. Misalkan anak besok ujian, gitu kan? Besok anak apa besok kan nggak ada kan ya, Pak? Besok anak mau pergi, bagaimana itu? Nah, ini berselisih para ulama, ada ikhtilaf. Fikih itu luas, Pak, ya. Ada selisih. Ada yang tidak membolehkan pakai bahasa Indonesia. Tidak boleh pakai bahasa. Nah, ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Nah, yang nggak membolehkan ini boleh dibaca dalam hati. Boleh dibaca dalam hati. Jadi ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, misalkan 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, doakan sesuai dengan hajat kita. Tapi ingat, ini ketika dianjurkan ketika sholat sendirian. Ketika jamaah ikut imam, panjang pendeknya. Ketika jadi imam, memperpendek. Saya juga pernah satu ketika karena
eh, ketika menjadi imam berlaku kaidah fikih kemaslahatan umum itu didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Ini saya pernah juga dulu waktu nungguin lahiran yang pertama istri saya sholat maghrib di Masjid Muhammadiyah itu, Rumah Sakit Muhammadiyah. Di rakaat pertama karena keinginan saya, harapan besar itu, saya memperpanjang sujud, mendoakan, ya Allah, lancarkanlah persalinan. Dekat. Ketika saya berdiri kedua, ada yang menepuk punggung. Artinya ingin bermakmum berjamaah. Maka seketika itu pula kaidahnya berubah. Bahwa saya kepentingan umum. Mungkin di belakang saya ini lagi ini. Maka beralih dari hal khusus ke yang umum. Itu indahnya fikih itu seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Ya, bisa dipahami. Jadi dalam sholat itu sangat indah sekali. Yang tertulis di sini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya itu bagus, maka sholat itu bisa membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh. Jadi hadirkan perasaan itu. Ada salah satu riwayat Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat Nabi, pernah suatu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini wajahnya itu memerah ketakutan, Pak. Ketakutan wajah merah. Maka setelah selesai sholat, ditanya oleh sahabat, wahai Abu Bakar, mengapa engkau terlihat ketakutan? Wajahmu memerah ketika takbiratul ihram. Apa jawab Abu Bakar? Sesungguhnya aku khawatir ketika aku mengucap Allah Maha Besar, tapi hatiku terbisik-bisiki, wahai Abu Bakar, engkaulah yang tinggi imannya. Wahai Abu Bakar, engkaulah yang dermawan, paling dermawan. Tuh, luar biasanya tuh. Maka niatkan Pak, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Masalah kita kecil. Ujian kita kecil. Harta, jabatan, status kita kecil. Tidak ada kesombongan dalam sholat. Itu. Maka menjadikan sholat kita itu bermakna. Bukan hanya apa yang kita ucapkan itu hadir di dalam hati kita. Jadi demikian kajian subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu tentu saja adalah kekurangfahaman saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.